Halo Sobat Mandala, ketemu lagi dengan saya Iwan Kurniawan di program Mandala Talk. Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat menarik, sedang hangat kira-kira 1 bulan terakhir ini. Nah, sebagaimana kita tahu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera itu menghasilkan sebuah peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Peraturan pemerintah ini telah mengatur bagaimana mekanisme tapera diterapkan kepada pegawai sipil, TNI, dan Polri. Namun dinamikanya semakin menghangat seiring dengan munculnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024, di mana salah satu hal yang baru dalam peraturan itu adalah adanya pengaturan mengenai iuran wajib atau kepesertaan bagi pekerja mandiri. Dalam hal ini juga diatur bagaimana peserta buruh dalam program Tapera ini. Hadir bersama kita Bapak Muhammad Sidarta. Beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah Forum Serikat Pekerja Logam, Elektronika dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang juga beliau adalah Wakil Ketua Umum FSP Lem SPSI. Selamat datang Pak Sidarta di program Mandala Talk. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, selamat juga, dan Assalamualaikum untuk pemirsa Mandala Talk sore hari ini. Terima kasih telah diundang di sini. Ya, sama-sama. Pak Sidarta, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bicarakan, mungkin Bapak bisa sedikit cerita tentang apa sebetulnya FSP Lem SPSI itu, Pak? Iya, kalau dengar SPSI, orang luar biasanya dikira satu lembaga saja. Padahal SPSI itu terdiri dari sekitar 16 federasi, bukan forum ya tadi, federasi. Dan itu sektor, jadi kalau saya sektornya logam, elektronik, mesin. Sektor logam, elektronik, mesin itu ya yang berkecimpung industrinya itu sekitar logam atau bahan dasar untuk industri. Juga ada elektronik, kan ada kulkas, ada AC dan sebagainya. Juga ada mesin, berbagai macam mesin, ada motor otomotif, ada komponen dan lain-lainnya. Itu mayoritas kan gitu. Di SPSI ada sektor lain, ada rokok, tembakau, makanan, ada kimia, pertambangan, ada niaga dan sebagainya. Itu kurang lebih sekitar 16 sektor lah. Kebetulan kami sektornya logam, elektronik, mesin. Dan saya dilantik itu pertama kalinya di Jawa Barat itu 2015. Saat itu anggota kami baru 20.000, sekarang udah 80.000 lebih. Nah, sekarang saya sudah memasukin periode kedua. Ya, sekitar 2,5 tahun lagi habis masa baktinya. Kalau di Lem itu 5 tahun kan, pengurusan DPD itu paling banyak 2 kali periode. Ini udah periode kedua. Itu tentang saya dan organisasi FSP Lem SPSI. Menarik sekali Pak Sidarta. Jadi artinya kalau kita bicara regional Jawa Barat saja, ada 80.000 anggota yang tergabung di organisasi yang Pak Sidarta pimpin. Iya, benar. Ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat ya Pak ya. Amin. Bukan saja sehat, tapi menurut saya sejahtera itu sejahtera. Gitu ya. Nyaman, pertama nyaman. Ya, Pekerjaan bahan nyaman, bahan betah. Iya. Dan kalau kita kemudian masuk ke topik yang sedang hangat saat ini Pak. Jadi beberapa waktu lalu itu teman-teman di SPSI, termasuk di organisasi yang Pak Sidarta pimpin, itu juga menyuarakan pendapatnya tentang dikeluarkannya PP nomor 21 tahun 2024 ini. Iya. Bisa Bapak ceritakan dulu kira-kira apa yang menjadi pesan utama dari apa yang terjadi selama ini? Iya, pertama sejak itu menjadi undang-undang, bahkan masih RUU, kami FSP Lem SPSI itu sudah menolak tentang Undang-Undang Tapera tersebut nomor 4 2016 itu pas 1 Mei 2016 kami rame-rame ke Jakarta itu menuntut Pak
Jokowi sebagai presiden tentang tapera salah satunya, tapi juga waktu itu kami nagih janji presiden yang menjanjikan pada periode pertama itu bahwasanya akan menjalankan trilayak bagi buruh, yaitu layak kerja, layak hidup, kan gitu ya, layak kerja kan gitu, layak upah kan gitu, trilayak kan gitu. Tapi sampai saat ini trilayak itu juga tidak terrealisasi kan itu. Nah, saat itu kita tolak yang namanya undang-undang tapera, memang pada adem, tidak ada apa, sampai 2020 baru muncul PP-nya kan, PP 25 tadi. Ya, terus kemudian masih ada undang juga sampai saat itu kan, karena yang dipotong kan baru TNI, Polri dan ASN. Tapi di undang-undang itu disebutkan sebenarnya itu berlaku 2027 karena pemerintah nampaknya juga butuh uang, banyak utang jatuh tempo toh, 700 berapa? 788 sekian triliun ya jatuh tempo di bulan-bulan ini kan gitu. Tentu kita sebagai buruh curiga karena buruh ini apa, pemerintah ini sepertinya butuh uang banyak sampai APBN-nya tergerus sehingga harus cari dana segar ya, salah satunya tapera. Tapera itu kalau satu orang dipotong 300.000 saja, kalau 70 juta dah berapa itu? Berapa miliar kan itu, nggak kurang dari 2 miliar kalau itu hitungan kasarnya saja kan gitu, tiap bulan itu kan gitu. Nah, oleh karena itu yang paling empuk kan gitu. Di sisi lain kan buruh ini merasa terzalimin kan gitu, upahnya naiknya kecil sekali di bawah inflasi, hanya 1,0%, bahkan ada yang nggak naik kan gitu, yang di kabupaten-kabupaten karena ada batas atas batas bawah. Juga yang naik itu hanya di kota-kota saja, jumlahnya nggak banyak kan itu. Terus kemudian potongan taperanya itu kalau di total jenderal kan 3% di atas inflasi kan, naiknya di bawah inflasi ya pasti marah kan. Makanya kemarin tanggal 24 kita geruduk DPRD Jawa Barat 24 kemarin minta supaya DPRD membuat surat kepada Presiden dan DPR yang membuat undang-undang supaya tapera itu dibatalkan. Tidak puas di situ, 27 kemarin kita juga gelar aksi lebih besar daripada di DPRD, itu dari perwakilan Jawa Barat, perwakilan DKI, Jakarta, perwakilan Banten, itu di Kemenku. Supaya karena Kemenku yang mengelola keuangannya. Nah, sebenarnya tapera ini bercita-cita untuk menyiapkan rumah, tapi pemerintah ngaku APBN nggak cukup. Ya kita merasa rugi juga, ada Kementerian PUPR, sudah menterinya gajinya mahal, sama staf-stafnya, pegawainya, pas giliran ingin bangun rumah, masih minta rakyat lagi kan gitu. Bandingin pemerintahan bukan mengungkit masa lalu, bandingin pemerintahan Soeharto dulu. Kan Pak Iwan tahu namanya Perumnas kan, nggak ada dia minta rakyat, dibangun dengan lebih murah daripada perumahan yang lain, lebih luas, lebih besar. Sekarang rata-rata perumahan untuk buruh paling besar tanahnya 60 meter, itu paling besar, mahal pula, 3 juta kalau nggak subsidi nyicilnya. Kalau subsidi nyicilnya 1 juta, zaman Soeharto kecil sekali. Bahkan sekarang yang menyedihkan, aset-aset Perumnas habis, diserahkan swasta, juga dan sebagainya. Begitu habis aset, habis uang, minta ke rakyat, kan jalim di situ. Yang berikutnya, tapera itu nggak ada manfaatnya untuk buruh. Pasti nggak mengambil manfaat, karena buruh udah punya uang sendiri di BPJS, tidak kurang 700 triliun, yaitu di BP Jam Sostek, dikenal BP Jam Sostek. Itu uang apa, pensiun, uang hari tua, kematian, kecelakaan kerja, terkumpul sekitar 700 triliun. BP Jam Sostek menyiapkan skema itu, kalau buruh butuh uang untuk nyicil rumah, cukup pakai itu. Mau renovasi rumah cukup itu, ngapain double-double kan gitu. Terus tujuannya udah jelas lah, itu hanya merampas atau merampok uang buruh. Kalau bahasa buruh merampok, bahasanya kasar, bahasa orang buruh begitu kan gitu.
kesejahteraannya nggak ditingkatkan, tapi giliran itu potongannya terus ada terus aja. Belum PPH, PPH itu tiap bulan dipotong juga. Belum kalau nanti PHK pensiun 5% lagi, belum dihitung tuh, belum termasuk itu. PPH 5% belum termasuk Pak Iwan kan gitu. Kalau nanti yang pejabat, yang manajer, supervisor gajinya gede, itu bisa sampai 32% potongannya. Makin tinggi pensiunnya, makin tinggi pajaknya. Lah terus kalau begitu kan semua juga mudah dong jadi presiden, jadi menteri, jadi DPR dan sebagainya. Kan harus mikirin rakyat, bagaimana rakyat ini terlindungi hak dan kepentingannya, bagaimana rakyat ini tersejahterakan, bagaimana rakyat ini sejahtera, kerja keras, jangan hanya malakin, majakin, kalau bahasa buruh begitu. Pak Iwan, jangan kaget kalau bahasa buruh, bahasanya bahasa pasar lah kan gitu. Gitu Pak Iwan. Ya. Baik, saya bisa tangkap Pak, apa yang menjadi keresahan Pak Sidarta sama teman-temannya ya, terutama di organisasi buruh itu. Bukan hanya resah, gelisah, marah. Oke. Apapun itulah ya. Tapi kan nuansanya ini adalah yang menurut saya itu berbeda dengan apa yang telah dicanangkan sebagai program Tapera itu sendiri. Nah, kemudian dengan gerakan yang telah Bapak lakukan, kemudian melakukan apa itu namanya, artinya mediasi ke, kalau kita ngomong regional Jawa Barat lah ya, ya kan minggu lalu itu sudah ketemu dengan pimpinan DPR, legislator kita di Jawa Barat, di provinsi. Pak Sidarta bisa cerita apa yang terjadi ketika melakukan mediasi dengan legislator Jawa Barat itu, Pak? Jadi waktu itu yang hadir bukan hanya buruh saja, legislator itu pimpinan dewan itu juga mengundang Apindo, juga mengundang PHRI, juga mengundang Kadin. Kadin juga banyak juga, ada konstruksi, ada ini sebenarnya. Sayangnya dari Kadin nggak hadir. Tapi semua pihak sepakat, DPR akan buat surat ke Presiden. Intinya itu dibatalkan. Apakah hanya nyenengin saja supaya kita bubar demonya atau apa juga nggak tahu. Tapi suatu dibikin lah kan gitu. Apakah nanti sampai Presiden sampai DPR masuk kota juga kita nggak tahu, makanya kita kawal. Kedua, mesti ada pengelolaan rumah susun yang sedang berjalan gitu. Rumah susun ini sekarang kan dinikmati malah bukan buruh yang nikmatinya kan gitu kan gitu. Mahal juga, itu harus diperbaiki. VP Jam Sostek juga harus mengoptimalkan perannya dalam melayani buruh. Intinya itu kemarin tentang khusus Tapera gitu. Memang kemarin ada beberapa agenda tapi fokusnya karena itu ke Tapera gitu. Tapera, jadi kita sepakat dengan pengusaha juga batalkan Tapera karena pengusaha ini juga malah terbebanin antara 15 sampai 18 sekian persen lah, buruh juga sekitar 15 sampai sekian persen, sama-sama berat, pasti memberatkan kan gitu. Bukan hanya buruh saja, pengusaha juga berat, sepakat. Bahkan menurut saya akademisi dan semua yang usaha pasti menolak, uang tabungan kok wajib dan gitu. Namanya wajib dan belum tentu memanfaatkan juga. Jadi seluruh rakyat Indonesia ini yang paham, yang ngerti, pasti seluruh matanya tertuju kepada Tapera sebulan terakhir ini kan gitu. Pasti bergulir terus. Lebih-lebih dari Kementerian PUPR menyatakan kita tetap jalan terus. Malah bikin marah lah statementnya itu, nggak ngademin kan gitu, jalan terus walaupun pernyataannya benar kan, undang-undangnya belum dicabut, pasti harus jalan terus, kalau nggak jalan kan salah, itu kan pemerintah. Jadi akan jalan terus. Tambah lagi Menteri Tenaga Kerja Bu Menteri Fauzijah juga menyatakan kita jalan terus, nggak ada apa namanya, tidak ada penundaan dalam implementasinya sampai hari ini kan gitu. Kita akan sosialisasi melalui LKS. LKS itu lembaga kerjasama tripartit nasional yang unsurnya ada pemerintah, ada pengusaha, juga ada serikat pekerja yang memenuhi syarat kan gitu. Ikan dipaksakan disosialisasikan. Tapi di sana juga pasti tolak, pasti oleh pengusaha maupun serikat pekerja. Tapi kan ini mereka jalan terus kan gitu. Nah oleh karena itu kalau itu nggak dibatalin atau nggak ada perbaikan minimal dari pasal demi pasal pasti bergulir terus ya gitu kan gitu. Nah, setelah PP 21 ini kan itu merupakan percepatan implementasi sebenarnya, apalagi evaluasi. Begitu ada tekanan yang keras,
pemerintah menetapkan ditunda 2007. Itu kan juga pembohongan juga. Undang-undangnya dari awal memang berlaku tahun 2027 kan gitu. Cuman di tengah jalan ada percepatan, keluar PP 25 tahun 2020, keluarlah PP 21 tahun 2024 kan gitu. Bikin gelisah. Sementara buruh itu naik pajak pelan sekali, bahkan ada nggak naik. Gitu Pak Iwan. Jadi baik Pak Sinata, dan mudah-mudahan hasil pengawalannya ini bisa punya dampak yang positif lah. Iya. Untuk semua pekerja. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan waktu efektif pelaksanaan peraturan ini sendiri tahun 2027, itu kan artinya masih ada kurang lebih 2,5 tahun menuju 2027 itu. Banyak hal yang masih bisa terjadi di antara rentang waktu itu. Ya, kira-kira selain melakukan pengawalan, apa yang bisa ditawarkan oleh SPSI ya terkait dengan program tapera itu sendiri? Ya, tawaran tinggi maksimal ya batalkan tapera. Itu yang tertingginya kan itu. Dalam perjalanannya kan bisa negosiasi. Ya kami ingin diajak bicara. Masalahnya kan undang-undang tapera itu tidak melibatkan dulu dari awal. Tahu-tahu jadi aja. Jadi langsung dipotong ya, wajib ya gitu. Nggak diajak Pak Bu Pak atau bagaimana, nggak apa-apa, keluar saja. Makanya kita tolak dari awal gitu. Mestinya dalam peraturan perundang-undangan itu harus melibatkan stakeholder Pak Iwan gitu. Stakeholder diajak bicara dari penyusunannya, perancangannya, pembahasannya, sosialisasinya diajak dari awal, fair kan. Ini sama sekali nggak ada bicara gitu. Ayo kita karena saya masih dari sektor logam elektronik mesin, saya juga posisinya masih di Jawa Barat kan gitu. Saya memang di nasional wakil ketua umum, tapi ini organisasi kan gitu. Ya kalau saya harapannya Serikat Pekerja itu ada 120 federasi Pak di tingkat nasional itu, lebih banyak dari partai. 120 federasinya nggak kurang dari 20. Nah kalau saya ya kalau mau baik-baikan diajak ya undanglah semua serikat pekerja, serikat buruh itu aja bicara. Tapi saya yakin semua buruh batalkan gitu. Nah, tapi kalau udah berani menghadapi buruh, ajak bicara, pasti kan ada negosiasi di situ. Ada pembicaraan gimana baiknya dan sebagainya, ada solusi dan sebagainya. Apa untuk batalkan saya juga nggak tahu kan gitu. Kalau saya tanya, karena saya masih sifatnya cuma sektor logam, saya nggak berani mengatakan negosiasi, tapi nggak berani gitu. Ya batalkan. Tapi kalau pemerintah punya niat baik, undang semua konfederasi yang 20 tadi dan 120 federasi ajak bicara fair gitu. Gimana ini kan udah kadung ini bla 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 gitu. Tapi kan namanya tabungan wajib, kita udah nggak mau namanya tabungan nggak wajib gitu. Sinyalnya begitu kan. Namanya tabungan di mana nggak ada wajib lah kan gitu. Terus kedua, buruh kan nggak ngambil manfaat, nggak punya manfaat. Kalau manfaatkan mengambil rumah dah punya dana sendiri. Ketiga kan tumpang tindih antara BP Tapera sama BP Jam Sosial kan tumpang tindih ini sama-sama. Intinya harusnya pemerintah jujur ngaku nggak punya duit. Cuma caranya gimana kan gitu. Kan ya udah kalau gitu targetnya apa? Upah jangan dikencengin dong gitu kalau mau ngambil upah buruh gitu. Kalau upah buruh itu upahnya cukup mungkin lebih nggak diminta pun pasti nabung kan. Pak Iwan, saya dan yang lainnya kalau punya uang lebih yang orang baik pasti ditabung pasti kan gitu, nggak mungkin dihabisin kan gitu. Kalau sedikit jangan kan suruh nabung untuk sehari aja nggak cukup. Gimana? Pak Sidarto tadi sampaikan bahwa cita-cita tertingginya adalah batalkan. Karena ini batalkan. Ya. Bapak juga sampaikan negosiasi gitu ya, antara pemerintah dan stakeholder yang lainnya. Ya. Ada pendapat Bapak tentang angka 2,5% ini Pak? Ya kalau negosiasinya itu saya nggak berani menyampaikan. Kalau saya secara ketua DPD Jawa Barat, saya nggak berani mengatasnamakan serikat-serikat yang lain. Ya tertingginya batalkan. Nggak ada 2,5% dan 0% udah mentok kan gitu kan gitu. Kalau mau negosiasi ya biar pemerintah negosiasi dengan 120 federasi tadi, jangan dengan saya, jangan pendapat saya. Pasti teman-teman marah ke saya, sok tahu aja kalau udah harta kan gitu kan. Kalau makanya kalau saya yang terbuka ya batalkan kan gitu, mewakili semua, kalau semua sepakat batalkan semua. Terus sementara kita nawarkan negosiasi ya saya salah kan gitu. Maksud saya negosiasi pemerintah lah, silahkan negosiasi sama pimpinan, diterima atau enggak gitu, apa tetap ditolak kan gitu. Bisa jadi bisa ditolak, bisa jadi ada solusi kan gitu kan gitu. Nah
Dan saat ini sektor kami bersama konfederasi kami sedang menggugat di MK untuk dibatalkan. Bukan hanya di aksi saja, kita juga menggugat di Mahkamah Konstitusi bahwasanya ini nggak benar itu banget dengan apa namanya Undang-Undang Dasar. Mana ada undang-undang yang menyatakan nabung wajib kan gitu. Main potong saja, ya kita gugat juga kan gitu. Jadi ruangan negosiasi itu kecil juga kemungkinannya gitu. Kalau pemerintah bijak udah batalin saja, maksimalkan kalau di buruh itu BPJS ketenagakerjaannya dimaksimalkan di situ penggunaannya. Gitu. Kalau untuk perumahan bisa kerjasama dengan BPJS. Kalau untuk rumah buruh, untuk rumah sakit buruh kita juga ridho untuk semuanya kan gitu. Yang penting nggak merugikan uang itu tetap berkembang gitu. Bisnis beneran kan gitu. Jangan pas giliran dari modal, ada yang bebanin kan gitu. APBN kan ada gitu. APBN bisa kerjasama dengan swasta. Tanah tinggal yang mereka juga yang swasta juga kalau minta tanah juga minta ke bupati, wali kota, minta dibantu gubernur, minta dibantu bebasan lahan untuk perumahan dan sebagainya. Selama ini kan sudah berjalan kan gitu. Kalau kurang modal, ya tinggal pakai uang buruh. Mau berapa bagi untungnya gitu dengan BPJS kan gitu, nggak usah pakai dana yang lain lagi, cukup Pak uang BPJS itu untuk bangun rumah gitu, asal lahannya benar, terus di pusat industri, terjangkau oleh buruh, pasti dibolehkan oleh buruh juga, tidak dikorup, tidak rugi kan gitu. Perhitungannya matang gitu, nyari lahan yang padat industri misalkan gitu. Masalahnya sekarang pikir sama Pak Iwan, buruh sekarang pemerintah beda zaman Soeharto. Zaman Soeharto kan nggak ada kontrak outsourcing. Sekarang tuh buruh 3 bulan kontraknya, PKWT dipotong 3 bulan, ada outsourcing juga 3 bulan, dipotong tapera 3 bulan, hanya berapa ratus ribu. Begitu nggak kerja lagi kan nggak mungkin diambil itu uang itu. Nanggung kan uangnya. Gimana ngurusnya bisa lebih mahal gitu. 3 bulan. Mending kalau tetap. Coba kalau ada jaminan karyawan pemerintah membuat aturan nggak ada outsourcing untuk pekerjaan inti. Kalaupun kontrak panjang 3 tahun, kayak yang dulu Undang 13, 3 tahun, setahun bisa 3 kali selama 3 tahun. Setelah itu diperpanjang. Bahkan kalau pekerjaan itu inti, bukan pekerjaan tambahan, bukan musiman, itu dulu sebelum undang-undang Omnibus Law ini kan harus diangkat dari karyawan tetap. Yang boleh PKWT, yang boleh outsourcing itu hanya pekerjaan musiman, percobaan, yang masih coba-coba kan gitu, belum laku di pasar, dan bukan pekerjaan inti, penunjang gitu. Kalau misalkan pabrik tekstil, tukang jahit, ya nggak boleh kontrak, kalau nggak boleh PKWT, kan tukang jahit pekerjaan inti. Kalau pekerjaan bikin kaos atau bikin apalah atau bikin baju, tukang jahit kan pekerjaan inti. Betul ya Pak ya, itu contoh saja. Pak Siddhartha kembali ke tapera ya. Jadi kalau tadi bagaimana pendapatnya Bapak dan teman-teman itu tentang peraturan ini sudah disampaikan. Tapi kalau kemudian melihat ke dalamnya, dengan 80.000 anggotanya di Jawa Barat saja, di federasi yang Bapak pimpin itu, dalam benak Bapak dan teman-temannya, rumah yang layak untuk buruh itu seperti apa Pak sebetulnya? Ya rumah ya yang layak itu pasti ada ruang tamunya, ada ruang tidurnya untuk bapak dan ibunya, ada ruang untuk anak-anaknya, kan gitu ya, untuk sekolah kecil untuk beribadah bagi muslim kan gitu, ada dapurnya, tidak terlalu kecil, bukan 60 meter persegi, ya minimal berapalah 85 atau 95 meter lah kan gitu, ya bisa 3 kamar kan gitu. Kalau 60 meter itu kamar 2 aja kecil banget tuh, strategis gitu, ke kamar mandi juga cepet, ke dapur juga cepet kan gitu. Kalau di dapur gitu masak asapnya kemana-mana, ruang tamu dan sebagainya kan gitu, itu kan sangat minimalis kan gitu, sangat minimalis, yang layak juga terjangkau gitu. Ya ambil contoh Perumnas zaman dulu kan
lebar itu Pak dulu kan gitu. Tapi semua standarnya 60 meter semua. Kan gitu. Terlalu kecil menurut saya kan gitu. Walaupun dibikin bisa dinaikin ke atas dan sebagainya. Tapi naikin 2 lantai kan juga mahal juga zaman sekarang kan gitu. Nah, bagaimana ruang tamunya, ruang tidurnya, terus bisa Anda sebagai untuk ibadah, kamar mandinya dan ruang dapurnya itu benar-benar layak untuk buruh yang kan bayangin kalau kamar cuma 2 ya Pak ya, misalkan anak 2 saja, terus anaknya yang satu lagi tidur di mana? Kalau punya anak 3 yang 2 tidur di mana kan ya? Mau yang satu di kamar, yang satu di lantai. Kalau anaknya laki perempuan masa mau disatuin, udah dewasa ya coba. Dan sebenarnya juga nggak manusiawi sekali kalau rumah pet-petan. Sekarang masyarakat rata-rata rumahnya numpuk anaknya, mau gede, mau kecil, mau laki, mau perempuan dan sebagainya. Kan sebenarnya nggak layak seperti itu kan. Ya minimal kalau 3 kamar dan sebagainya masih bisa. Kalau 3 kamar kan minimal rata-rata anak sekarang 2 gitu kan gitu. Kalau yang satu lagi nggak cukup 1 kamar bisa di halaman depan pakai sofa atau apa dan sebagainya bisa tidur. Baik, Pak Siddhartha, satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ya. Bapak masih punya alasan mendukung undang-undang tapera ini nggak dari sudut pandang Bapak dan teman-teman? Kalau saya pribadi dan teman-teman di sektor kami tidak ada sama sekali, harus batalkan karena nggak punya manfaat kan gitu, batalin kan gitu. Kalau mau dijalankan itu ya silakan pakai APBN seperti zaman Soeharto dulu, pakai APBN perumahan itu. Tanahnya di mana-mana sekarang habis kan gitu. Itu baru negara benar, baru pemerintah benar kan gitu. Nah sekarang modal ke rakyat. Jadi harga mati batalkan kalau nanya saya kan gitu. Nah kalau nggak percaya silahkan mau negosiasi atau apa. Tadi saya bilang tadi maksudnya ya undanglah para pimpinan nasional yang 120 pimpinan nasional tadi, undang aja bicara gitu. Mungkin dari 120 pimpinan dan 20 pimpinan konfederasi tadi bisa memberikan masukan yang baik kan gitu. Ini kan sama sekali nggak ada bicara kan, tiba-tiba disahkan, dijalankan, dilakukan ya pasti ada penolakan. Ditambah lagi para akademisi semua tertuju ke tapera semua menolak, bukan hanya buruh saja, pengusaha juga menolak. Jadi bukan hanya buruh saja, pengusaha tidak bicara gitu, tidak bicara. Jadi jangan main otoriter dibuat, apalagi katanya kalau negara demokrasi, tapi menggunakan undang-undang pengusaha nggak jadi bicara, buruh nggak jadi bicara, mana dipotong buruh dan pengusaha. Gitu. Baik, Pak Siddhartha, sebagai penutup saya minta Bapak memilih 3 kata untuk mengomentari undang-undang tapera ini, Pak, dari sudut pandang Bapak. Silakan. Kata yang pertama apa, Pak? Batalkan. Yang kedua? 3 kata juga. Ya, pokoknya Bapak pilih 3 kata. Satu tadi batalkan. Yang kedua? Tolak. Yang ketiga? Lenyapkan. Terima kasih pemirsa Koran Mandala Talk ya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Mandala, demikian perbincangan hangat kami dengan Pak Siddhartha. Jadi mudah-mudahan perbincangan ini ada manfaatnya dan sampai jumpa di program Mandala Talk berikutnya. Saya permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.